sururi anfusina wa min sayyiati amalina man yahdihillahu fala mudhillalah wa min yudlilhu fala hadiyalah asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Hadirin yang kami hormati, sebagai seorang hamba yang beriman, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dengan ridhonya kita dapat kembali dipertemukan dalam suasana kebersamaan, suasana kebersamaan selama dalam kekeluargaan atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Al Ustadz yang kami hormati yang telah hadir di tengah-tengah kita, Al Ustadz Munandar SPD, serta ibu-ibu yang luar biasa yang selalu menyempatkan diri untuk menghadiri kajian Jibo di sini di Masjid PPI At-Taqwa Darul Muttaqin Kebon Kopi Ciberem Cimahi Selatan Kebon Kopi Jawa Barat ya Bu ya. Di sini juga Bu ada sahabat kita yang berhalangan hadir karena sakit, mohon didoakan ya Bu. Ini ada Ibu Alko YS Nurhayati yang hari ini akan dioperasi, mohon didoakan, diaminkan doa untuk beliau. Ada juga ini anak Ibu Leni, sahabat Jibo juga yang hari ini dirawat di rumah sakit Hasan Sadikin, sakit meningitis ya Bu. Atas nama Wasana Wasana Ihsan bin Bapak Dadang, juga Ibu Dede yang hari ini sakit, kita doakan ya Bu, semoga Allah mengangkat penyakitnya, disembuhkan seperti biasanya. Allahumma robbanas ajibil basa isfi wa antasi safi wasifaan ila sifasi ka'an la yuhadiru saqam. Amin amin ya robbal alamin. Tak lupa kami ucapkan jazakumullah khairan katsiran kepada Mudohi yang sudah ikut berkurban di sini di DM tahun ini. Semoga tahun depan bisa bertambah banyak lagi ya Bu. Nabung yuk, karena terbagi 5.500 kupon ya Bu. Semoga tahun depan lebih banyak lagi. Amin ya robbal alamin. Tak lupa sholawat berserta salam marilah kita haturkan kepada Habibina wa Nabiyina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta seluruh keluarganya, para sahabatnya, tabi'utnya, dan insya Allah kepada seluruh umatnya yang sama-sama mendapat syafaatnya hingga akhir nanti. Marilah kita buka pengajian kita dengan membacakan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kita buka dengan pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibawakan Ibu Hajah Qanaah, surat At-Taubah ayat berapa Bu? At-Taubah ayat 97 ya 97. Silakan kalau mau nyimak. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Al-a'rabu ashaddu kufran wa nifaqan wa ajdaru an la ya'lamu hududa ma anzalallah ala rasulih. Wallahu alimun hakim. Wa minal a'rabi man yattakhidhu ma yunfiqu maghraman wa yatarabbasu bikumud dawair. Alaihim dairatus saw' wallahu sami'un alim. Wa minal a'rabi man yu'minu billahi wal yawmil akhir wa yattakhidhu ma yunfiqu qurbati indallah
ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول ألا إنها قربة لهم سيدخلهم الله في رحمته إن الله غفور رحيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Orang-orang Arab Badui itu lebih kuat kekafiran dan kemunafikannya. Jadi wajar jika mereka tidak mengetahui hukum-hukum yang diturunkan Allah kepada Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana. Di antara orang-orang Arab Badui ada yang memandang apa yang diinfakkannya di jalan Allah sebagai suatu kerugian. Hal itu sama saja dengan menanti-nanti mara bahaya. Maka merekalah yang akan ditimpa mara bahaya. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui. Di antara orang-orang Arab Badui itu ada yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Mereka pun memandang apa yang mereka infakkan di jalan Allah sebagai jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah dan jalan untuk memperoleh doa Rasul. Ketahuilah bahwa sesungguhnya infak itu merupakan suatu jalan bagi mereka untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kelak Allah akan memasukkan mereka ke dalam rahmat-Nya, surga-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Samina wa ta'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Haji. Jazakillahu khairan katsiran. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Manakala kalam ilahi telah terdengar, hati terasa sejuk, jiwa merajuk untuk selalu mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Semoga dengan dibacakannya ayat suci Al-Qur'an dapat menambah rasa khusyuk dan tawadhu kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik yang membacakan maupun kita yang mendengarkan. Selanjutnya ialah acara inti ya Bunda yang akan dibawakan oleh pemateri kita Al-Ustadz Munanan SPD. Temanya apa Bun? Temanya udah diingat? Jihad fisabilillah. Ini luar biasa ya, jihad fisabilillah bagi perempuan. Disiapkan hatinya, kalbunya, tidak ada yang ngobrol ya Bu, niatkan lurus. Kepada Pak Ustadz, dengan hormat kami persilahkan. Cepeng aja. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Para ibu, para sepuh yang saya hormati, alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa dipertemukan di dalam kajian atau majelis taklim ibu-ibu Masjid Darul Muttaqi. Yang kelihatan ibu-ibu dalam keadaan sehat fisiknya, pesaknya, dan paseknya. Karena tadi sudah Ibu diarahkan bahwa datang ke sini untuk ngaji, bukan untuk tidur ya tadi. Tapi saya yakin niat ibu semuanya adalah ingin meraih ridho Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita berkumpul di tempat ini para ibu, selama ada di tempat ini selalu didoakan oleh malaikat dengan kalimat Allahummarhamhum, Allahummaghfir lahum.
Semoga Allah memberikan rahmat dan semoga Allah mengampuni para ibu semuanya. Para ibu, yang akan kita kaji pada pagi hari ini jihad fisabilillah bagi perempuan. Kalau yang disebut dengan kalimat jihad, maka tentu ini istilah yang tidak asing lagi di ibu-ibu pengajian. Ada jihad bukan ngaji poe ahad, Bu ya. Tapi yang disebut dengan kalimat jihad di sini itu bahasa yang memang difirmankan oleh Allah di dalam Al-Qur'an. Maka di antara tanda-tanda orang yang beriman itu, innamal mu'minuna allazina amanu billahi wa rasulihi tsumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah. Ciri orang yang beriman itu iman kepada Allah, iman kepada Rasul, tsumma lam yartabu, kemudian mereka itu tidak ada keraguan, dan yang ketiganya wajahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah, dan mereka itu jihad dengan harta dan jiwa mereka di jalan Allah. Jadi ibu-ibu, di antara kriteria orang yang beriman itu adalah suka jihad di jalan Allah. Makanya untuk itu tentu yang disebut dengan bentuk kalimat jihad ini adalah kalimat yang memberikan motivasi bagi orang-orang yang beriman untuk bisa melakukannya. Makanya di zaman para sahabat, para ibu, ketika ada panggilan untuk berjihad, para sahabat begitu semangat saat Rasulullah mengajak mereka untuk berjihad. Siapa yang diwajibkan untuk berjihad itu? Kaum laki-laki. Adapun kaum perempuan itu tidak terkena taklif tuntutan dari Rasulullah untuk melaksanakan jihad di jalan Allah. Laki-laki juga, Bu, itu laki-laki yang masih gagah perkasa, masih muda. Seandainya dalam keadaan sudah tua, maka tidak ada kewajiban untuk jihad di jalan Allah. Tapi ibu-ibu, karena yang Allah sampaikan di dalam Al-Quran, pahala jihad itu begitu besarnya, sampai setingkat kakek-kakek pun yang sudah tua, oh iya gitunya, jadi yang sudah beruban, Bu, sampai datang pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, kami ikut berperang. Kata Nabi, ini kan grup kakek-kakek, kelompok remako, remaja, kolot, gitu kan, Bu. Jadi sudah tidak ada kewajiban untuk berperang. Tapi, Bu, karena ingin meninggal dunia di medan perang, ingin mati syahid, maka para kakek-kakek ini tetap memaksa kepada Nabi untuk ikut berperang. Rasulullah, Bu, tidak bisa menolak. Bedakan ya, kalau orang tua ada keinginan kemudian dilarang, pan beda pengaruhnya gitu. Jadi akhirnya kalau orang tua mah suka letter B gitu, diantaranya belikan gitu kan, Ibu. Makanya akhirnya Rasulullah, Bu, mengizinkan mereka untuk ikut berperang. Maka kata Rasulullah, baik, kalau kalian ingin ikut berperang, syaratnya rambut kamu harus dicat dulu. Akhirnya, Bu, kakek-kakek yang sudah beruban itu rambutnya dicat dengan warna hitam kemerah-merahan. Ada yang merah kehitam-hitaman. Nah, kenapa Rasulullah melakukan hal yang seperti ini? Apa itu, Ibu ke Ino? Itu gitunya. Biarinlah, masih anjingkan ibunya. Nah, akhirnya apa tujuannya? Ini adalah siasah perang. Apakah berbohong, Bu? Bohong, Ibu. Kan rambutnya putih, tapi mengapa harus dicat dengan warna merah hitaman? Untuk siasah perang itu diperbolehkan. Untuk dalam rangka berbohong untuk ini itu diperbolehkan. Jadi kan, Bu, di antara berbohong yang diperbolehkan itu adalah siasah perang. Yang kedua, ingin menyenangkan pasangan hidup, itu boleh.
Seperti ibu dibawakan sesuatu oleh bapak, kemudian bapak nanya ibu enak, ibu menjawabnya enak padahal henteu. Gitu kan Bu. Sampai ibu mengatakan dengan kalimat, Pak, dari dulu ibu baru sekarang merasakan makanan seperti ini. Ya, jadi seperti ini teh maksudnya mah teh enak gitu kan Bu. Apakah itu berbohong? Berbohong boleh Bu, asal tujuannya ingin menyenangkan hati pasangan hidup kita. Menibu bapak nonton duaan cek caroge teh, cek ibu kieu cing ari artis ibu, artis itu dengan ibu gelis mana? Itu Bu 20 tahun, yang ini 60 tahun. Maka bapak begitu bijaksana menjawab gelis kana ibu jeung itu mah. Bapak bohong teu? Nah, gitu kan Bu. Apakah itu berdosa? Tidak Bu, karena ingin menyenangkan hati istrinya. Walaupun sebetulnya itu fitnah. Iya Bu, fitnah masuknya. Nah, ini pun sama Bu, dicat rambutnya biar orang-orang kafir melihat kakek-kakek ini dari kejauhan seperti anak-anak muda. Kenapa dianggapnya seperti anak-anak muda? Karena rambutnya sampai dicat Bu, hitam kemerah-merahan. Nah inilah Bu, bagaimana semangatnya seorang atau kelompok kakek-kakek yang ingin berperang di jalan Allah. Saking utamanya orang yang berjihad di jalan Allah. Sampai mungkin Ibu pernah mendengar ada salah seorang sahabat, dia itu anak muda yang tinggal di serambi masjid yang bernama Jahid kalau nggak salah. Pernah mendengar nama Jahid? Pernah Bu? Belum pernah? Saya sudah menyebutkan 3 kali barusan. Saya kan sudah menyebutkannya 3 kali. Jadi sudah mendengar? Sudah saya sebutkan 3 kali. Maka ibu-ibu, Jahid ini Bu usianya 35 tahun. Dia itu tidak punya pekerjaan tetap. Dan mohon maaf, wajahnya itu tidak tampan. Hartanya pun termasuk kategori orang miskin. Kalau orang yang tinggal di serambi masjid itu pasti orang miskin. Disebutnya ashabus suffah kalau zaman Rasulullah. Jadi di serambi masjid Bu tinggalnya, dia tidak punya penghasilan yang tetap. Dalam bahasa orang Cimahi mah koreh-koreh cok Bu, eta ge mun aya pacokeun gitu. Tah ibu-ibu, kondisi ini lihat kan Rasul melihat usia sudah 35 tahun tapi masih membujang. Maka Rasulullah sampai bertanya kepada Jahid, "Hei Jahid, kamu ada keinginan untuk menikah?" Maka apa Bu? Kata Jahid, "Ingin ya Rasulullah, tapi siapakah wanitanya yang ingin menikah dengan saya?" Sok lamun ibu-ibu we gadisna waktu kapungkur, hiji miskin, 2 teu kasep, dipilih moal. Tuh nya moal Bu. Makanya pada saat itu Jahid pun Bu kurang pede. Siapa orangnya yang perempuan yang ingin menikah dengan saya? Nya teu kasep, nya miskin. Maka ibu-ibu, Rasulullah mendengar ungkapan seperti itu jangan khawatir. Rasul bikin surat Bu, menyuruh pada sekretarisnya. Akhirnya beliau itu Bu harus mendatangi pada salah seorang sahabat yang punya seorang anak gadis yang sangat cantik. Dan sahabat ini Bu sangat kaya. Nya beunghar, nya turunan nu geulis. Apa anaknya geulis. Itu ibu-ibu Jahid tidak istilahnya disuruh oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk membawa surat tersebut kepada sahabat ini. Ibu-ibu, apa yang terjadi? Syahid tidak tahu apa isi suratnya. Maka ketika datang ke rumah sahabat ini, sampai orang ini bertanya, "Ada apa gerakan kamu datang ke sini?" "Saya membawa surat ini." Saksikan Ibu, ternyata isi suratnya itu bahwa Jahid ingin melamar putri engkau. Itu namanya Sa'ad kalau nggak salah. Jadi bapaknya namanya Sa'ad. Maka ibu-ibu begitu kagetnya sahabat ini karena Jahid itu harus ditikahkan dengan putrinya. Ya putrinya itu orang perempuan yang cantik. Sekarang harus nikah dengan Jahid. Tentu ibu-ibu seorang orang tua tidak siap untuk menerimanya.
Datanglah Bu si perempuan ini nyawe Bu gelis cenah tau genya. Dan memang dina hadisnya seperti itu. Dengan kecantikannya itu para ibu akhirnya Jahid pun laki-laki Bu ninganu gelis mah resep. Maka perempuan ini menyatakan, wahai ayahanda, kenapa engkau tidak menyuruh tamu ini untuk masuk ke rumah kita? Maka ayahandanya mengatakan, kamu tahu enggak apa maksud kedatangan Jahid datang ke sini? Maka si putrinya mengatakan, tidak tahu wahai ayahanda, dia ingin melamar kamu, diterima tidak? Gitu Bu. Apa jawaban perempuan ini? Ayahanda, orang perempuan laki-laki yang tampan banyak, kaya, ingin menikah dengan saya. Sekarang harus menikah dengan Jahid. Mohon maaf, saya tidak akan bisa menerimanya. Sababu seueur kenenu kasep, seueur kenenu beunghar, dan itulah pilihan ibu-ibu ketika gadis. Betul kan? Nanya punya nya kasep nya beunghar. Maka ibu-ibu Jahid tidak merasa sakit hati karena tidak tahu asalnya isi surat tersebut. Kenapa? Karena Jahid pun memang kurang pede bahwa dirinya itu harus menikah dengan perempuan ini. Nyata naon tidak sakit hati Bu. Maka kata Sa'ad, wahai Jahid, pulang kamu beritahu Rasulullah bahwa lamaran kamu ditolak. Nyeri hati henteu Bu? Henteu Bu, datu aya niat. Asalnya juga. Maka mendengar kalimat itu, putrinya merasa kaget. Wahai ayahanda, kenapa engkau tidak memberitahuku bahwa Jahid datang ke sini untuk melamarku? Itu perintah dari Rasulullah. Karena ini perintah dari Rasul, maka wahai Jahid, lamaran kamu aku terima. Hebat Bunya. Tadi mah menolak karena hawa nafsu yang dikedepankan, tapi sekarang mah justru Jahid malah perempuan ini malah menerima. Kenapa? Karena mendengar Jahid itu ingin melamarnya berdasarkan perintah dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Si perempuan ini yakin, kalaulah taat kepada Rasul, perintah dari Rasul, maka pasti itu perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya dengan dasar iman kepada Allah, dengan dasar iman kepada Rasul, maka ibu-ibu dia sampai mampu mengalahkan hawa nafsunya. Makanya ibu-ibu ini jadi pelajaran. Kalau memang ibu kita sudah dijodohkan dengan pasangan hidup kita, itu adalah pilihan dari Allah. Jangan pernah kita melihat dari rupanya, jangan melihat dari hartanya, tapi lihatlah dari keputusan yang telah ditetapkan oleh Allah kepada kita. Jangan ada pikir sigana mau nikah jeung itu abdi teh beunghar gitu Pak. Mau nikah jeung itu sigana bahagia, enggak Bu. Pilihan Allah itulah yang terbaik. Jangan pernah kesenangan melihat dari wajah dan harta. Ibu begitu senang kan ya? Ditolak tadi tanya di hati dan memang tidak mengharapkan, sekarang malah diterima. Maka beliau Bu pulang ke masjid sujud syukur. Sujud syukur. Kenapa? Karena tidak disangka akan mendapatkan seorang istri yang cantik dan kaya. Ibu-ibu, ibu kalau punya menantu seperti ini, hebat punya. Ibu-ibu, Rasulullah melihat keadaan Jahid sujud syukur. Rasul bertanya, Jahid bagaimana? Ya Rasulullah, alhamdulillah lamaran saya diterima. Bagus. Kapan nikahnya? Besok, gitu. Jadi Jahid merasa senang diterima, tapi bingung ari kanggo nikahna di mana? Ya Rasulullah, saya harus menikah, tapi saya tidak punya harta untuk mas kawinnya atau memberikan sesuatu kepada keluarga saat tersebut. Kata Rasul, jangan khawatir, datangi Abu Bakar, datangi Utsman bin Affan, datangi Abdurrahman bin Auf. Apa yang harus saya lakukan ya Rasulullah? Bilang kamu besok mau menikah. Gitu. Katanya hebatnya cerdas. Setingkat Rasulullah, sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ibu-ibu akhirnya datang kepada Abu Bakar. Abu Bakar, saya besok mau nikah. Oh iya. Ngodok saku Bu, nih bekalnya. Ada kalimat meminta? Tidak ada. Berarti sudah terdidik Bu. Kalau Rasul menyuruh dengan kalimat seperti itu, sahabat sudah paham.
Urang mah kadang-kadang kadongkapan tamu Bu can disuguhan, tamu dehem we dahare-hare gitu. Gitu kan. Can disuguhan dehem we tamu teh anger we teu ngarti gitu. Ari pas bade uih cenah. Nah jo enggang elanting bade disuguhan gitu. Aya bade uih namanya bade disuguhan, tapi sanes ibu-ibu ieu sanes. Ya buktinya kan di sini saya belum ada, sudah ada pan Bu leuteuna Bu nya. Nah ibu-ibu akhirnya datang ke Utsman dikasih, datang ke Abdurrahman bin Auf dikasih. Dapat uang untuk nikah, pergi Bu ke pasar. Saat itu Jahid pergi ke pasar, ternyata di pasar ribut sahabat bahwa Rasulullah SAW akan berperang dengan orang-orang kafir. Rasul akan berjihad di jalan Allah. Jahid begitu kaget, kenapa Rasulullah ketika beliau itu akan berperang biasanya suka mengajaknya, tapi kenapa hari ini beliau tidak mengajak Jahid untuk ikut ke medan perang? Karena Rasul tahu Bu, Jahid akan menikah gitu, makanya tidak diajak untuk pergi ke medan perang. Ibu-ibu, maka uang yang terkumpul tadi itu tidak dipakai untuk membeli perlengkapan pernikahan, tapi justru Bu, Jahid malah membeli peralatan untuk perang dan tanpa diketahui oleh Rasulullah. Akhirnya Bu pilih perang daripada nikah. Mun ibu jantan Jahid mending nikah mending perang. Tuh gitu kan Bu. Jadi milihkannya mending nikah atau Bu, perempuannya cantik, jah beunghar gitu. Tapi ibu-ibu Jahid malah pilih untuk pergi ke medan perang, dan akhirnya apa yang terjadi? Gugur di medan perang. Nikahnya tidak jadi karena beliau itu meninggal dunia di medan perang. Kenapa Jahid Bu lebih memilih pergi ke medan perang daripada menikah dengan istri yang cantik dan kaya? Karena itulah keutamaan orang yang mati di medan perang, keutamaan orang yang mati syahid. Maka ibu-ibu, akhirnya ketika sahabat mencari jasad para sahabat yang meninggal dunia, Nabi begitu kaget, ternyata di antara jasad-jasad itu ada Jahid. Kata Rasulullah, bukankah Jahid itu besok akan menikah, tapi mengapa dia malah ikut ke medan perang? Maka Rasul menyatakan bahwa Jahid telah ditunggu oleh bidadari di surga. Maka ibu-ibu sampailah pada calon istrinya, dia berdoa kepada Allah dengan begitu sedihnya Bu, merasa kehilangan tidak jadi menikah dengan Jahid, sampai dia mengatakan, ya Allah, pertemukanlah saya nanti di surga dengan Jahid. Di dunia tidak jadi sebagai suaminya, tapi di akhirat mudah-mudahan bisa dipertemukan lagi dengan Jahid. Dan ke di surga mah terkedah nikah Bu. Jadi di surga mah terkedah nikah. Mun aya nikah berarti aya KUA engkeun gitu. Jadi Bu nanti kita bisa dipertemukan lagi dengan mantan-mantan ibu. Iya, gitu kan Bu. Gak ada di surga yang disebut dengan suami. Di surga mah mantan suami gitu. Kenapa disebut mantan suami? Disebut mantan suami itu ketika orang Bu kemudian meninggal dunia. Saat sudah meninggal dunia berarti Bu sudah terputus hubungan suami istri. Makanya ada istilah cerai mati, cerai hidup. Kalau cerai mati masa iddahnya berapa lama Bu? 4 bulan 10 hari. Kalau cerai hidup 3 kali bersih dari haid, gitu kan Bu? Berarti kalau sudah meninggal dunia tandanya sudah bercerai gitu. Makanya kalau seandainya ibu, apakah ibu nanti di surga ingin dipertemukan lagi dengan suami ibu? Bukan suami, dengan mantan suami. Jadi bukan suami tapi mantan suami. Bisakah dipertemukan kembali? Bisa ibu. Nah inilah ibu-ibu bagaimana kehebatan nilai jihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena di samping nanti mati syahid, maka Allah menjanjikan dengan kalimat yaghfir lakum dzunubakum wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtiha anhar wa masakin thayyibatan fi jannati adn zalikal fawzul azim. Biasa ditinggal Bu di surat As-Saff begitu 10-11. Dalam ungkapan ayat tersebut Bu,
bahwa orang yang berjihad di jalan Allah akan diberikan magfirah, akan diberikan surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, dan ibu akan diberikan tempat yang sangat baik nanti di sisi Allah Subhanahu wa taala yang disebut Jannatu Adnin, surga Aden. Bu, surga tidak pernah bisa digambarkan oleh kita kenikmatannya seperti apa. Betul Bu ya? Mala ainun ro'at, yang belum pernah terlihat bahwa surga itu seperti ini. Engke ibu teh tong kabayangkeun di surga, sampai ada ibu-ibu yang mengatakan, Pak Ustadz, engke sana abdi di surga, apakah ada muncul rasa kejenuhan nanti di surga seperti jenuhna di dunia? Gitu. Ya siga di dunia makan Bu aya jenuhnanya. Ibu ada jenuh lamun makan itu saja terus jenuh Bu, ingin yang lain. Siga daging sapi ayeuna gitu, der dina lomari pinuh keneh da Bu, mus-mus tapi deui sapi da bosan atuh gitu. Berarti kan ada bosannya di dunia. Apakah di surga itu ada bosannya? Maka saya menjawab ke ibu tersebut, kalau ibu nanti masuk ke surga itu bosan, berarti cepat keluar dari sana, karena itu bukan surga. Di surga mabu tidak ada yang disebut dengan kebosanan. Makanya mala ayun ro'at wala udunun sami'at wala khotoro fi qalbil bashar, tidak pernah terlihat, tidak pernah terdengar, dan tidak pernah terlintas di dalam hati kita. Itulah Bu yang disebut dengan kenikmatan surga. Hayang Bu ke surganya. Atuh kumaha atuh, daki perti jahid kita tidak bisa. Ibu-ibu seperti kakek-kakek yang tadi pun itu tidak bisa, karena ibu adalah perempuan. Nah, bagaimana kalau begitu jihadnya perempuan? Jadi untuk perempuan itu jihadnya seperti apa? Yang mudah-mudahan nanti bisa menjadikan bentuk magfirah dan surga bagi kita. Kita kutip dulu Bu perkataan Imam Ar-Raghib. Ibu, jihad itu musuh kita itu ada 3. Ya. Pertama, ada yang disebut dengan jihad melawan musuh yang zohir. Kalau yang disebut dengan jihad melawan musuh yang zohir, maka tentu para ibu jelas kelihatan musuhnya. Yaitu kalau zaman Rasulullah dulu berperang, ada perang Badar, ada perang Uhud, ada perang Hunain, Hondak dan sebagainya. Itu jelas kelihatan Bu musuhnya, yaitu orang-orang kafir Quraisy. Tapi ibu-ibu, kalau sekarang kalau rumah Islam itu berperang karena diserang. Itu hebatnya Islam. Jadi Islam itu nyerang heula, lamun aya nu ngajak perang teu mundur kitu Islam. Jadi artinya berani mati. Kalau sekarang mah nu perang teh berani hidup. Gitu. Jadi kesemangatan jihad dulu itu begitu hebat. Gak apa-apa meninggal dunia juga, karena memang itu dalam rangka jihad di jalan Allah. Nah makanya Bu, musuh itu ada musuh yang zohir. 2 juga Bu, jihad melawan setan. Jadi jihad melawan setan, yang mana ibu sudah paham setan itu akan menghancurkan umat manusia supaya terjerumus pada perbuatan-perbuatan maksiat. Jadi nggak ada Bu setan nu ngajak ka pisurgaeun. Di mana ge setan mah ngajak kana pinarakeun. Makanya yang disebut dengan kalimat syatona itu ba'uda anil haqqi. Disebut setan itu yang menjauhkan dari kebenaran. Jadi yang menjauhkan dari kebenaran maka itu disebut setan. Kayak ibu lagi ngaji kita memperhatikan Bu, lalu ada WhatsApp. Dibuka ke ibu teh, derweh Bu itu nanya jawab, itu nanya lagi jawab, terus we gitu sampai beres pengawasan. Ya tuh Bu, tah nu WhatsApp teh setan. Karena menjauhkan kita dari kebaikan. Ibu sedang fokus memperhatikan, ternyata malah ada yang nge-WA ke ibu, terus we dijawab, nge-WhatsApp teh 2 jam itu tidak terasa Bu. 2 jam itu tidak terasa. Makanya bagusnya ibu-ibu kalau sedang ada majelis ilmu, maka ibu-ibu jamaah Masjid Darul Muttaqin ini, ibu-ibu silakan simpan heula Bu HP setan ieu teh gitu.
Iya, kenapa Bu? Karena yang disebut dengan penghalang dari Bapak menuju pada kebaikan itu harus dihindarkan. Kayak gini contoh, Umar bin Khattab Bu nuju macul we di kebon korma, sampai beliau itu Bu kelewat sholat berjamaah. Pulang dari kebon sholat berjamaah sudah beres, udah bubar para ibu. Umar bin Khattab begitu marah terhadap dirinya sendiri. Gara-gara kebun yang saya miliki, saya jadi tidak bisa sholat berjamaah. Kalau begitu kebun ini saya sodakohkan. Sampai gitu Umar. Kenapa? Karena ini bisa jadi setan, menghalangi beliau untuk beribadah kepada Allah. Makanya ibu kalau sedang ngaji, baca Quran, ada WhatsApp menghalangi saya, maka sodakohkan segitunya. Sigana rada moal di nya, rada moal ieu mah kitu aduh. Lebar sana ibu. Nah, inilah ibu-ibu yang disebut dengan ketika ibu itu melawan setan, bagian dari jihad di jalan Allah. Makanya jadikan Bu seperti konsep yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, yaitu Rasulullah para ibu saat beliau menghadapi godaan setan, Nabi suka membalikkan dari bentuk ungkapan perintah dan larangan yang datangnya dari setan. Kalau setan melarang, oleh Nabi dianggap perintah. Kalau setan memerintah, oleh Nabi dianggap melarang. Gitu Bu, itulah dalam rangka melawan setan. Ibu, ada yang sebut dengan kenceleng ngalangkung di ibu. Di dompet ibu ada uang untuk sodako. Pertanyaannya, setan akan menyuruh ibu bersodakoh atau tidak sodakoh? Gitu kata setan, udah tidak usah sodakoh, lumayan ongkos kanggo naik angkot. Gitu. Apa kata ibu? Oh, setan menyuruh saya untuk sodakoh. Sok jadi sodakoh. Ibu, ada yang menyakiti hati kita, kata setan, jangan kamu itu membiarkan balas tuman sana besi dideyeun cek setan teh. Apa yang akan ibu lakukan? Maka ibu akan memaafkan kesalahan orang itu. Itulah Bu strategi cara kita untuk melawan setan. Jam 3 alarm hurung, ibu menyuruh untuk sodako. Apa tahajud? Sok tahajud. Apa kata setan? Jangan, baru jam 3 adzan subuh 4:30. Nanti saja bangunnya jam 3:30, lumayan setengah jam deui gitu. Maka ibu akhirnya ibu mengatakan, oh setan menyuruh saya untuk bangun, untuk tahajud. Itu Bu cara melawan setan. Terakhir, jihad melawan diri kita sendiri. Jihad melawan hawa nafsu. Maka melawan hawa nafsu pun itu merupakan bagian dari jihad. Nah, bagi ibu-ibu untuk berjihad bagi kaum perempuan itu, ibu-ibu jihadnya melawan dua. Satu, jihad melawan setan, dan yang kedua jihad melawan hawa nafsu. Kenapa? Karena hawa nafsu Bu itu bisa dijadikan kendaraan oleh setan untuk menghancurkan kita. Makanya harus hati-hati gitu kan Bu. Sepintar-pintarnya seseorang itu akalnya bisa terkalahkan oleh syahwat atau hawa nafsunya. Itu ketika orang Bu korupsi, itu orang pintar orang bodoh? Pintar Bu, dan bodoh mah bingung kumaha korupsi. Nah, itu rata-rata orang yang berilmu, orang-orang yang menguasai suatu bidang ilmu. Tapi mengapa sampai korupsi? Karena akalnya terdorong oleh hawa nafsunya. Ibu, akal manusia akan mengarahkan manusia ke jalan yang benar, jalan yang berikan positif terhadap dirinya. Tapi kalau sudah ditutupi Bu, dipengaruhi dengan hawa nafsu, maka akalnya akan bisa mengarahkan pada hal yang tidak diridhoi oleh Allah. Makanya ibu-ibu, jihadnya ibu itu di sini melawan setan dan melawan hawa nafsu. Maka kita akan menyampaikan 3 dalil bunya sampai jam 10 ya teh. Oh gitu, mohon. Sungan sampai jam 10. Gitu, Bu. Di dalam hadis riwayat Imam Al-Baihaqi, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ditanya Bu oleh Siti Aisyah, zahabar rijalu bil fadli bil jihad fi sabilillah. Wahai Rasulullah, laki-laki memiliki keutamaan
dan mereka juga berjihad di jalan Allah. Jadi kata Siti Aisyah, laki-laki itu punya keutamaan dan mereka pun bisa jihad di jalan Allah. Maka afamalana amalun nudriku bihi amalal mujahidina fi sabilillah. Apakah bagi kami kaum wanita bisa mendapatkan amalan orang yang jihad di jalan Allah? Jadi ternyata Bu, kaum perempuan atau Siti Aisyah pun ingin juga berjihad seperti yang dilakukan oleh kaum perempuan. Kaum laki-laki gitu Bu. Maka ibu-ibu, akhirnya Rasulullah beliau memberikan solusinya. Apa solusinya Bu? Kata Nabi, mihnatu ihdakunna fi baitiha tudriku amalal mujahidina fi sabilillah. Maka kata Rasulullah, barang siapa di antara kalian yang tinggal di rumahnya, maka dia mendapatkan pahala mujahid fi sabilillah, di jalan Allah. Jadi jihadnya perempuan itu kata Nabi adalah diam di rumahnya. Jadi teka mana-mana gitu. Diajak ngawas teh ibu bade ngawas abdi bade jihad di bumi. Gitu. Artinya ibu itu tidak kemana-mana. Kenapa? Karena jihadnya di rumah. Jadi tara tolabul ilmi no ieu mah. Nah di sini Bu perlu yang disebut dengan penjelasan. Kenapa? Karena ternyata diamnya seorang istri itu di rumah, Bu, kemungkinan pertama karena disuruh oleh suaminya. Ibu kalau ngaji suka minta izin dulu ke suami? Diizinan teu? Ya, diizinan punya. Kajabi ibu-ibu nutos tegaduh caroge mah moal nyungkeun widi ka caroge. Karena carogena tos teu aya gitu. Nah, ibu-ibu saat ibu minta izin kepada suami untuk ngaji, lalu ibu itu tidak diizinkan oleh suami untuk pergi ke pengajian, maka ibu-ibu diam di rumah itu adalah lebih baik. Kenapa? Karena melaksanakan perintah dari suami, itu nilai jihadnya ada. Kan kade hoream ngaos nyungkeun izin kacaroge, mudah-mudahan dilarang gitu. Kade Bu tong ngabobodo ka malaikat gitu. Jadi ibu-ibu, kenapa? Karena tetap suami itu wajib ditaati oleh istrinya. Jangankan Bu untuk sekedar ngaji saja, untuk saum juga sama kan? Saat ibu mau melaksanakan saum sunat kemudian suami ada di rumah, maka ibu harus minta izin dulu kepada suami. Ibu mau bersodakoh, saat ibu bersodakoh memakai harta suami itu harus izin dulu kepada suami. Tak itu Bu, termasuk ibu diam di rumah pun atas perintah dari suami, itu adalah nilai jihad di jalan Allah. Itu kayak zaman Nabi kan Bu ya, ibu sering mendengar sampaikan oleh para ustadz hadis ini. Perempuan itu diam di rumah, kata suaminya, jangan kamu keluar dari rumah sampai saya pulang dari medan perang. Kan gitu Bu ya. Masih imut ya. Ibu-ibu ahli pengajian mah aremot ya tuh. Akhirnya Bu, betul datang saudaranya memberitahu apa Bu? Ibunya sakit. Layad ibu sakit. Kata si perempuan ini, mohon maaf saya tidak bisa keluar dari rumah karena dilarang oleh suami saya. Iya ibu, senata damang manya tengah layad itu dilarang atau ke suami, walaupun dia hawa nafsunya tidak menerima Bu. Ibunya sakit, kenapa dia tidak bisa menengoknya? Maka ibu-ibu akhirnya saudaranya pulang dengan kecewa. Kedua kalinya datang lagi, ibunya meninggal dunia. Maka saat ibunya meninggal dunia, dia disuruh untuk menengok ibunya. Maka apa takjiah terhadap ibunya, ternyata dia tidak bisa keluar juga Bu, karena mengikuti perintah dari suaminya. Maka para ibu, akhirnya si anak ini, perempuan ini menangis Bu. Namanya perempuan kan, yang dikedepankan itu perasaan. Beda dengan laki-laki, yang dikedepankan itu akalnya. Gitu kan? Perempuan mah akalnya 1, perasaannya 9. Laki-laki mah akalnya 9, perasaannya 1, gitu kan Bu. Itu perbandingan antara laki-laki dengan
dengan perempuan. Maka ibu-ibu akhirnya dilaporkanlah pada Rasulullah sambil kecewa saudaranya, ya Rasul, saya punya saudari perempuan, ibu saya sakit tidak mau menengok, ibu saya meninggal dunia tidak mau takziah. Asalnya Rasul pun mempertanyakan kenapa ada seorang anak seperti itu, apa alasannya. Sampaikanlah kepada Nabi, ya Rasulullah, katanya dia dilarang oleh suaminya keluar dari rumah sampai suaminya pulang. Kata Nabi, berbahagialah ibunya yang sudah meninggal dunia. Kenapa? Karena dia itu diampuni dosa-dosanya, dimasukkan ke surga oleh Allah karena memiliki putri yang solehah. Tah eta ibu, makanya kalau kata suami diam di rumah, diam saja. Itu teh kalau mau ngaji, kok mau bade shopping ya gitu kan Bu. Kata suami teh, ibu mau shopping Pak, izinan, tidak boleh, diam di rumah. Kalau ingin ada dasar jihad di jalan Allah, diam di rumah Bu. Kenapa ibu disebut jihad di jalan Allah? Karena ibu harus berperang dengan hawa nafsu ibu. Kan berdasarkan ukuran hawa nafsu mah harus pergi itu, harus keluar. Tapi kenapa? Karena dilarang oleh suami, maka ibu berada di rumah. Maka itu pun Bu masuk kategori nilainya jihad di jalan Allah, berperang melawan hawa nafsu. Beres kan Bu. Kedua Bu, ada yang mengungkapkan yang disebut dengan kalimat mihnah ihdakunna fi baitiha itu mengandung arti adalah seorang perempuan yang dia itu berada di rumahnya, diam di rumahnya, yaitu ro'at auladaha, mengurus anak-anaknya. Jadi bukan diam di rumahnya. Kalau tadi diam di rumah karena berdasarkan perintah dari suami, kalau sekarang tugas yang lainnya, maka diam di rumahnya itu ro'at auladaha, yaitu Bu memelihara, menjaga anak-anaknya. Maka ibu menjaga anak-anak ibu yang dulu anak ibu masih kecil, kemudian dijaga oleh ibu, dipelihara oleh ibu, dididik dan dibina dengan ungkapan waqomat ala tarbiyatihim haqq tarbiyah, mendidik mereka Bu dengan sebaik-baiknya. Maka itu Bu masuk pada kategori jihad fisabilillah. Tuh gening punya jantan ibu teh kapungkur oge tos jihad gitu, mentaati suami dengan diam di rumah, kemudian mendidik anak-anak ibu menjadi anak-anak yang sukses. Nah makanya Bu, pertanyaannya, saat ibu mendidik anak-anak ibu, seueur pi karesepenana, seueur pi ambekeunana? Tuh eta jihadna teh gitu. Jadi saat ibu itu menghadapi anak, duh menipi kakeheulun, pi amekeun. Kalau ibu itu emosi, maka ibu hilang nilai jihadnya. Tapi saat ibu emosi, diredam oleh ibu emosi tersebut, yang menjadi jihadnya itu adalah meredam emosinya, meredam hawa nafsunya. Makanya Rasulullah sampai menyatakan orang yang as-sur'ah, orang yang kuat itu adalah orang yang mampu meredam hawa nafsunya, emosinya saat dia itu marah. Nah sekarang mah jihad ibu-ibu yang anak-anaknya sudah pada besar, yaitu jihad menjaga, mengasuh cucu-cucunya gitu. Saudara semuanya, ayeuna mah barangkali tos arageng seueur anu dititipan ku putra-putrana kanggo ngajagi nya kitu ibu ayeuna teh. Maka ketika ibu megang cucu, niatkan Bu itu ibadah kepada Allah. Ini adalah bagian dari nilai jihad di jalan Allah. Sok Bu ku ibu jagi cing sabar, didik cucu-cucu ibu dengan sebaik-baiknya, walaupun itu kewajiban orang tuanya. Aya ibu-ibu menikah abdi mah ambek sana ngasuh incu teh, Bu lamun ambek wae ngasuh incu mending uihkeun ka ibu ramana. Dengar Bu ya, usia 50 tahun ke sana ibu hidup kita harus bahagia. Sekali lagi, 50 tahun ke sana hidup kita itu harus bahagia. Jangan banyak sedih, banyak melamun, banyak memikirkan sesuatu di luar batas kemampuan kita. Ibu harus banyak bahagia, Bu.
Di mana Bu tempat kebahagiaan yang akan Ibu rasakan? Di antaranya di pengajian. Lumayan sajam oge Bu, bahagia 1 jam. Kata dokter itu Bu, untuk usia 50 tahun ke sana, 60, 70, 80 tahun, di antaranya 1, jangan mager katanya. Jangan malas gerak. Itu lakukan gerak sok yang bisa Ibu lakukan. Kemudian yang kedua, katanya Ibu banyak check up saja. Check up periksa darah, gula darah, darah tingginya, gula darah, naon Ibu, kolesterol, asam urat, mangga parios we tama Bu. Kemudian Bu, yang paling utama apa? Ibu harus senang hati Ibu, harus enjoy hati Ibu. Karena sedang sepuh Bu, seueur sedih ting, aduh hawatos Bu. Sudah tua banyak bingungnya, sudah tua banyak sedihnya. Kan sebentar lagi entah apa punya cing atuh di dunia itu hanya sebentar Bu. Sekali lagi, di dunia itu hanya sebentar. Di dunia yang hanya sebentar, Ibu harus mampu untuk menikmati kehidupan dunia yang sebentar. Rasulullah Bu, beliau bangun tidur itu di pipinya itu ada bekas dari tikar. Tikar itu kan terbuat dari pelepah kurma. Umar sampai mengatakan, ya Rasulullah, Anda itu Nabi Allah, coba berdoa tuh ke Allah, minta permadani segitu supaya tidurnya nyenyak. Maka apa kata Rasulullah? Wahai Umar, hidup di dunia itu hanya sebentar. Tuh bunya. Jadi hanya sebentar. Di luhureun permadani, di luhureun samak, ujung-ujung nama maut gitu kan Ibu. Katanya Bu. Nah makanya Bu, dalam keadaan sedang sepuh, Ibu harus selalu berpikiran positif. Banyak ngaji, banyak piknik gitulah gitu kan. Ya itu Bu. Jadi jangan sampai Ibu membebani diri Ibu. Sekarang cucu dititipkan ke nenek, lalu nenek merasa terbebani, lesotkeun atuh dicepengan wae atuh. Gitu kan Bu, hidup itu begitu. Mampu silahkan terima, tidak mampu lepaskan. Jangan Ibu dibingungkan dengan hal-hal yang tidak perlu gitu kan Bu. Ieu mah nonton sinetron meni amok teh ka pemain sia teh jahat-jahat teuing. Ibu keheul, Ibu amok Bu. Anu sedih, anu repot mah Bu, Ibu sedih karena itunya sedih, itu mah Bu sedih teh dibayar. Hari Ibu naon untungna? Tuh Bu, kalaka jadi beban nonton sinetron teh itu. Nah itu ibu-ibu. Jadi dengan Ibu diamnya di rumah bukan sekedar diam, tapi diamnya Ibu di rumah itu ada keinginan untuk mengingatkan, untuk mendidik, untuk memelihara anak-anak Ibu atau cucu-cucu Ibu. Itu adalah bagian jihad di jalan Allah dengan catatan ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Bu, didikan pertama yang dialami oleh anak-anak kita itu adanya di rumah. Bahwa Ibu itu adalah madrasatul ula. Madrasah pertama, sekolah pertama bagi anak-anak itu ada di tangan Ibu. Makanya saya pikir ibu-ibu mah calerdas Bu. Ibu-ibu mah hebat begitu. Kenapa? Mampu mendidik anak-anaknya yang begitu banyak sehingga menjadi anak yang sukses. Karena didikan dari seorang ibu. Da ibu mah tekedah jantan apa, oh saya mah bukan sarjana, saya mah sekolah tidak tinggi, bukan itunya Bu, tapi mampu tidak untuk mengarahkan anak-anaknya itu supaya menjadi anak yang soleh. Karena memberikan pembelajaran dari semenjak bayi atau semenjak kecil itu Bu akan lebih nempel ketimbang sudah sok bentan Ibu ngajarkan Quran kan usia 7 tahun sareng kanu 70 tahun. Itu punya aduh karena 7 tahun mah atuh mukharijul hurufna ge jauh keluar atuh. 7 tahun mah Bu panjang pendeknya bagus, 7 tahun suaranya pun bagus Bu, gampang untuk melatih tahsinnya juga. Coba ke usia 70 tahun. Ibunya nya ayeuna emut sanes enjing, ayeuna emut sakedap deui hilap. Tapi sakit ge lumayan Bu. Saya kemarin Bu bertemu dengan seorang nenek usianya baru 86 tahun kalau nggak salah.
beliau belajar Quran Bu baru 5 tahun. Belajar Quran baru 5 tahun. Tapi alhamdulillah Bu, dari mulai Iqra kemudian dia sampai membaca Quran langsung, itu jarak 5 tahun itu bisa langsung bisa. Ternyata Bu, kalau dengan bersungguh-sungguh orang itu akan mampu mewujudkan apa yang asalnya tidak bisa menjadi bisa. Itu Bu, makanya jangan 70 tahun sana abdi mah gampil hilapna nya kitu engkena teh. Abdi mah 70 tahun sana gampil naon istilahna teu pinter nya kitu. Tapi ibu mengatakan 70 tahun saya harus bisa. Sabisa-bisa kudu bisa, pasti kitu rumusna mah tuh. Jangan pernah putus asa untuk terus memperbaiki diri kita. Oke Bu, jadi jihad yang pertama untuk ibu itu adalah di rumah mendidik anak, memelihara anak. Kalau ibu-ibu sekarang itu bab percucuan begitu. Cucu sudah tidak ada, maka yang ada kakeknya saja. Jadi mengurus kakek pun merupakan jihad di jalan Allah. Komo Bu makin sepuh saur nama makin gitu kan ibu, ujiannya ya makin berat. Gitu. Dulu mah sabar, aya nama beda pan. Tak itu teh Bu, jihad melawan hawa nafsu. Sampai ada suami istri Bu, yang satu kurang pendengaran gitu kan Bu ya, yang satu ngomongnya pelan. Akhirnya kan ketika dia ngomong ke suaminya jadi masalah teh. Cing tarik atau ngomong teh teu kadenge cenah gitu. Ditarikan ku istrina teh, tarik-tarik teuing siga kanu torek tuh nya watake Bu. Jadi ternyata kondisi sedang sepuh itu ternyata leres Bu, melawan hawa nafsu ada di dalamnya. Oh sabar ya Allah, senah dapun lanceuk mah tos sepuhnya pan ibu oge sami gitu. Nah di sini Bu menanamkan yang disebut dengan nilai-nilai kesabaran. Oke Ibu, itu yang pertama. Yang keduanya Ibu, masih dari Siti Aisyah, bentuk jihadnya seorang perempuan di jalan Allah. Kata Siti Aisyah, dakhalat alayya imra'atun wa ma'aha ibnatani laha. Datang kepadaku seorang wanita yang membawa 2 orang anak perempuan. Jadi seorang wanita yang datang membawa 2 orang anak perempuan. Tas'alu, dia meminta sesuatu, palam tajid indi syai'an ghairat tamratin wahidatin. Jadi ketika dia meminta kepada Siti Aisyah Bu tidak mempunyai apa-apa kecuali hanya 1 kurma saja. Ai kurma bebutir banyak. 1 butir kurma. Maka ibu-ibu pa'a toituha iyaha, kata Siti Aisyah kepada anaknya. Lalu ibunya tidak memakan kurma tersebut sedikit pun. Ibu dalam hadis yang lain mah dijelaskan Aisyah itu memberi 3 kurma. Dalam hadis yang lain, untuk anaknya masing-masing 1, untuk ibunya 1. Saat anak tersebut Bu sudah habis kurmanya, ibunya memakan kurma tersebut, meminta kepada ibunya, Bu bolehkah kurma yang ibu mau makan itu diberikan kepada kami? Lalu ibunya tidak jadi memakan kurma tersebut, lalu membelah kurma menjadi 2 dan diberikan kepada anak-anaknya. Ibu setelah itu summa qamat fakharajat, kemudian dia pergi. Pada kholan Nabi sallallahu alaihi wasallam alaina, lalu Nabi datang, fa akhbartuhu, dan saya menceritakan kepada beliau kejadian yang tadi. Apa kata Nabi? Manib tulia min hadhil banat bisyai'in fa ahsana ilaihinna kunnalahu sitron minan nar. Kata Rasul, barang siapa yang diuji oleh anak perempuan dengan sesuatu lalu dia tetap bersikap baik kepada mereka, maka mereka akan menjadi penghalang dari api neraka untuk dirinya. Apa yang dimaksud Bu? Ibu, perempuan berjihad di jalan Allah itu memiliki sifat rasa kasih sayang terhadap putra-putrinya. Tanamkan Bu rasa kasih sayang terhadap turunan-turunan kita. Itu adalah bagian dari jihad di jalan Allah. Apalagi memiliki sifat kasih sayang terhadap anak-anak yang belum soleh dan soleha. Itu Bu, anak Bu, kalau anaknya soleh dan soleha ya alhamdulillah. Tapi kalau belum soleh
terus didik, terus bina, terus beritahu, jangan kita itu berputus asa. Karena ibu-ibu, anak itu titipan dari Allah. Ada bentuk kalimatku anfusakum wa ahlikum naro. Pantos arapa dalian gitu. Selamatkan turunan-turunan kita dari siksa api neraka. Kemudian kalaulah ibu itu punya rasa kasih sayang terhadap anak-anak kita, dididik dengan sebaik-baiknya, maka insya Allah bu, itu jadi sarana surga bagi kita. Gitu ayam orang kali bu bedegong ya mah, bedegong orang kali teh. Teu pira bu da mana sok nyekekan botol. Dicekeke botol teh bu, ulah kitu mabok we biasa. Orang tuanya bu seorang ulama besar, ulama yang berpengaruh. Bayangkan oleh ibu sedang menyampaikan ilmu, lalu bu anaknya tersebut lewat di depan beliau, di hadapan Mustami sambil nyekek botol ya ibu. Maka ibu-ibu setelah itu beliau melihat anaknya dibawa bu ke kamar mandi di Banyur sama ngagoler we di kamar mandi, nu mabok teh pan di kamar mandi ge asa di hotel gitu kan bu. Tibra bu, apa yang dilakukan oleh para mustami, Ustadz bagaimana keadaan anak Ustadz? Apa jawaban beliau? Maka beliau mengatakan, saya sedang mendidiknya dan insya Allah di kemudian hari dia akan berubah. Sekali lagi bu, saya sedang mendidiknya dan insya Allah di kemudian hari dia akan berubah. Betul saja bu, dengan kesabaran seorang bapak yang mengajarkan anaknya, mendidik anaknya dalam kondisi seperti itu, maka saat bapaknya meninggal dunia, dia muncul bu jadi penerus bapaknya menjadi seorang ulama besar. Nah, makanya ibu, didiklah anak-anak kita dengan kesabaran. Tanamkan bu rasa kasih sayang. Doa yang harus kita ungkapkan itu doa yang positif, doa yang baik. Karena mendidik anak itu yaitu tetap bu bagian dari jihad di jalan Allah. Gening bunya sugan teh jihad teh perang we hungkul. Ternyata mengarahkan anak ibu menjadi anak soleh pun itu adalah bagian dari jihad. Makanya cing sabar punya. Dah budak murang kali urang titipan ti Allah yang harus terus dijaga. Sekarang belum soleh, mudah-mudahan besok belum soleh, mudah-mudahan gitu we atuh. Kadang-kadang kenapa kita itu bu menjadi putus asa? Karena seringkali anak harus mengikuti keinginan kita, hoyongna spontan. Sholat harus nurut langsung, nutup aurat harus nurut langsung, nya tuh bu tenurut jantan stres. Coba kalau ibu sok sholat engke cenah teu acan hoyong, nya ari can hoyong mah. Besok ingatkan lagi sholat ke tacan purun terus kalimat teh. Sekarang belum, mungkin besok terus bu. Itulah kesabaran yang harus ditanamkan dalam diri seorang anak. Makanya ibu harus terus berdoa yang baik. Doa seorang ibu pasti akan diijabah bu. Kan ada pernah bu ya suatu kasus yang mungkin pernah terjadi. Ada seorang anak bedegong nabu kacida. Sampai keluarlah kata-kata dari ibunya, mudah-mudahan anak saya itu tertimpa bangunan. Sampai bu, anak itu betul lama-kelamaan jadi orang sukses, jadi seorang arsitektur, orang yang baik, taat kepada ibunya. Ada perubahan, ibunya lupa akan doanya itu. Dan saat akan memperbaiki satu bangunan bu, dia harus melihat dulu keadaannya sebelum menggambarnya. Maka bangunan tersebut roboh dan menimpa anak tersebut. Si ibunya bu sampai memikirkan, ya Allah, saya lupa dulu pernah mengungkapkan doa untuk kecelakaan buat anak saya, dan sekarang bu terbukti. Matak bu murangkali teu acan soleh, ibu keheul, ya Allah mudah-mudahan anak saya jadi orang yang soleh. Gitu atuh bu doana, orang yang baik, orang yang bager, orang yang sukses. Tapi oge ibu upami nuju amak oge wayahna tong waka ngadua bilih kaceplosan ya. Makanya bagusnya ketika ibu sedang marah, diam aja dulu, biarin bu, karena menasehati dengan emosi tidak keluar ilmu. Tapi ibu akan bisa keluar ilmu kalau menasehati dengan ukuran ilmu. Pak tenang sabar, insya Allah keluar lagi ilmu. Siap bu?
Nah gitu ibu, makanya tanamkan rasa kasih sayang kita terhadap anak-anak kita. Di zaman Rasulullah ngambil cucunya, dicium oleh Nabi bu pipinya itu. Lalu ada salah seorang sahabat mengatakan, ya Rasulullah, saya punya anak 10, belum pernah saya mencium anak-anak saya. Apa kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Rasul sampai menyatakan bu, man la yarhamu la yurham, kata Nabi. Barang siapa yang tidak menyayangi, yang tidak punya rasa kasih sayang, maka dia tidak akan pernah disayangi. Jadi kalau ibu ingin disayangi sama anak-anak, berarti kita harus memiliki sifat kasih sayang terhadap anak-anak kita. Saya lihat wajah-wajah ibu mah wajah-wajah yang penuh dengan kasih sayangnya. Oh gitu ibu, mata kaputu cing bagel, hoyong jajan sok, gitu we atuh bu, mun aya, mun teu aya engke deui, gitu we. Dan jangan pernah menjanjikan sesuatu yang tidak pernah kita laksanakan. Bisi nini dicapna tukang bohong gitu. Ibu ya, itu yang kedua. Terakhir bu, yang ketiga dari Abi Abdillah Sa'atu Ummas Salamah, bahwa saya pernah bertanya kepada Ummu Salamah istri Rasulullah SAW an fadlin nisa fi hidmati ajwajihinna, tentang keutamaan wanita yang selalu membantu suami-suami mereka. Maka Pakola, beliau itu menjawab, jadi yang disampaikan oleh Rasulullah, ma min ro'atin, bahwa tidak ada seorang perempuan ropaat min baiti jaujiha syai'an min maudi'in ila maudi'in turidu bihi sholahan illa nadarallahu ilaiha wa man nadarallahu ilaihi lam yu'adzibhu. Maka bu, tidak ada seorang perempuan yang dia itu beberes di rumah suaminya, gitulah metereh terjemahnya, suka membersihkan, suka membuat keberesan di rumah suaminya, panginten bu sasapu na ngepel na naon deui bu, pokoknya membuat kerapihan di rumah suaminya. Maka tujuannya solahan, supaya beres rumahnya itu, illa nadarallahu ilaiha, kecuali Allah akan memandang kepada perempuan tersebut. Barang siapa yang sudah diperhatikan oleh Allah, maka Allah tidak akan pernah menyiksanya. Jadi artinya ibu, beberes di bumi wae eta teh jihad fi sabilillah. Pira beberes pan bu, kan bukan beberes saja, nyesehna kumah wadahna, masakna, beberes di bumina, itu adalah melawan keinginan hawa nafsu. Jujur bu, berdasarkan ukuran hawa nafsu, masak, nyeseh, beberes, resep henteu, haroream teuing gitu kan bu. Nyeseh capek, kumah wadah capek, beberes di bumi capek bu. Ibu harus masak. Aya kuena komo pada bulan Ramadan mah bunya, ibu bangun lebih dulu menyediakan untuk berbuka atau bersahur. Nanti untuk berbuka pun ibu menyiapkan lagi. Sudah pada makan, sholat subuh, ujung-ujungnya pada tidur. Apa yang dilakukan oleh ibu? Ibu tidak tidur, gegero ibu beberes, balanya deui kanggo buka, engke sonten masak deui, udah makan ibu deui nu gegero, da matak pi araleun atuh ibu. Tapi kenapa ibu melakukannya? Karena ibu itu ikhlas karena Allah. Itulah jihad di jalan Allah. Matak mun seseuheun seueur kacaroge nuhun Pak Bapak tos maparinan pi pahalaeun. Gitu Pak. Jadi mun kumaha da mun pabalatak teh alhamdulillah saya sudah diberi pi pahalaeun. Itulah bu di antara bentuk jihadnya ibu-ibu di dalam di dalam rumah tangga khususnya. Oke bu, ibu-ibu sudah melakukan ini?
Alhamdulillah, berarti ternyata ibu nilai jihad melawan hawa nafsu itu sudah ada. Oke, mudah-mudahan Bu, dengan jihad yang ibu lakukan ini menambah pundi-pundi amal soleh kita, agar apa yang ibu lakukan itu menjadi modal nanti Bu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu, jihadnya perempuan itu diam di rumah. Kalimanya jabarkeun ku ibu, diam di rumah teh apa nu tadi tong dieuwehan deui atuh ke sajam deui ke. Yang kedua, menanamkan rasa kasih sayang baik terhadap suami, baik terhadap anak, dan yang ketiganya melaksanakan tugas sebagai seorang istri di rumah karena melaksanakan ketaatan kepada suami dan melawan hawa nafsu dengan melaksanakan masak dan sebagainya. Itu perkara yang ringan, tapi ibu kalau dihadapi dengan hawa nafsu itu jadi terasa berat. Makanya untuk itu mudah-mudahan ibu menjadi seorang mujahidah, para mujahid yang siap melahirkan generasi-generasi yang soleh dan soleha, dan siap juga melahirkan juga Bu amalan-amalan yang baik yang bisa ibu bawa ke hadapan Allah, sehingga yang dijanjikan pada para mujahid oleh Allah akan diberikan kepada kita semua. Tos bunya ibu makan kakiatan namung sajam, langkung ti sajamah pilih kumaha onam gitu. Segitu aja ibu yang bisa saya sampaikan. Sebelumnya ada pertarosan. Ada pertanyaan Bunda? Terus palintar mana ibu? Ya. Ada Ustaz, ini ada yang nitip pertanyaan yang nitip dulu ya Ustaz. Oh mangga sok ibu. Dari Ibu Nur Elang pertanyaannya, seorang janda apakah ada batasannya ketika bepergian Ustaz? Oh gitu. Ya. Terus berapa lama jadi janda? Ibu-ibu, kalau janda itu ada janda muda, ada janda sedang, ada janda tua. Sebetulnya ibu, yang disebut dengan istri untuk bepergian itu tidak dilarang oleh Rasulullah. Tetapi jangankan janda, yang bukan janda pun tetap bepergian itu harus memperhatikan etika seorang perempuan ketika bepergian. Pertama Bu, perhatikan pakaian yang dipakainya. Kedua, perhatikan juga make up yang dipakainya. Yang ketiga, jangan berlebih-lebihan memakai wangi-wangian. Jadi apakah boleh perempuan pakai wangi-wangian? Silahkan, tapi hanya bisa tercium oleh dirinya saja. Jangan sampai tercium oleh laki-laki yang bukan mahramnya, gitu Bu. Nah nanti Bu, kan kenapa kata Nabi ini bisa membujukkan fitnah. Makanya ibu kalau pakai make up ini gimana? Siga bapak pantas udah. Oh sakieu mah cekaplah, tidak berlebihan. Ieu mah meni siga nu barengep kenging nengelan gitu kan Bu nya. Itu nanti ada muncul Bu fitnah daya tarik yang bisa membuat orang lain atau laki-laki melakukan perbuatan dosa kepada kita. Itu ibu, makanya ibu mangga bade keluar bumi mah, tapi jaga batasan-batasannya. Yang keempat tambahan, memakai baju harus menutup aurat. Ingat Bu, aurat perempuan itu yang mana? Seluruh anggota badannya kecuali wajah dan telapak tangan. Aya sampean aurat sanes? Aurat. Maka sampean kedah di sanes di kos kakian ditutupan gitu kan punya. Eta mah telangkung ibu mangga bari kunaon ditutupan. Gitu Bu pinten. Terima kasih Ustaz. Cekap Ibu. Dari aya Ibu di sini ada pertanyaan. Wis gening. Boleh. Enggak sebutkan nama dan Assalamualaikum Pak Ustadz, izin bertanya di luar tema nggak apa-apa. Kalau misalkan gini Pak Ustadz kan sholat tahajud misalkan kan jam 4. Nah setelah sholat tahajud teh keburu adzan subuh belum melaksanakan sholat witir.
udah keburu adzan. Nah, gimana sholat witir aja atau gimana Pak Ustadz? Oh gitu. Makasih Pak Nah, Ustadz. sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gini Bu, kalau ibu sholat tahajud tanpa ada witir, gugur tahajudnya. Lagi, kalau tahajud tanpa ada witir, gugur yang 4 rakaatnya itu. Beda dengan ibu sebelum tidur. Jadi kalau ibu itu gini, biasa ibu teh kasiangan ya mah. Tapi tolong dibiasakan itu. Bagusnya sebelum tidur itu ibu witir dulu. Ketika ibu itu witir dulu, gitu ya. Nanti ditakdirkan kesiangan, datang adzan subuh contohnya, udah kebagian witir nama teh gugur no iya mah. Gitu. Tapi kalau ibu belum kesiangan, tinggal tambah saja tahajudnya. Witirnya sudah kan? Maka jam 4 ibu formasinya yang mana? Mau yang 4-4 silahkan, 4 rakaat salam, 4 rakaat salam. Atau ibu mau 2-2 silahkan. Tapi kalau jam 4 efektifnya yang 4-4 ya. 4 rakaat salam, 4 rakaat salam. Udah selesai ibu. Kenapa? Karena witirnya sudah dilaksanakan. Kalau ibu memang suka kesiangan. Ayeuna Bu nyuruh tahajud, cenah ari beres tahajud Bu, ternyata witir belum witir sudah ada nyatos we Bu teu kedah dilajengkeun witirna da teu kabujang. Gitu Bu. Jadi kalau ibu merasa bangunna tosok jam 4 mending kana witir heula we. Tapi bagi ibu-ibu yang sudah terbiasa bangunnya 3:30, bagusnya witirnya nanti di malam hari saja. Karena ibu tahajud berapa jam? 1/2 jam. Berarti 3:30 oge ibu sareng witir kabujang. Kamu suratna paronok 15 menit teh. Itu Bu nya. Jadi Bu, jadi kedua Bu. Tapi kalau ibu itu sedang sholat witir lalu dapat 1 rakaat, belum masuk sampai 3 rakaat, keburu adzan subuh, lanjutkan Bu sampai selesai. Maka ibu ke bagian witirnya. Walaupun 1 rakaat sebelum adzan subuh, yang 2 rakaat lagi sudah masuk adzan subuh, udah lanjutkan aja. Tapi besok mah hati-hati bahwa ternyata jam 4 teh sok kasiangan. Tapi ibu jam 4 enak insyaallah kabujeng Bu lah. Kalau jam 4 mah sebetulnya mah. Karena tadi ibu kan 1/2 jam. Adzan subuh itu sekarang lebih 4:30 lebih 3 ya. 3:05-nya. Nya gitu kan ibu lah sakitu Bu nya. Itu ibu yang harus ibu lakukan. Gitu. Satu lagi Bu, mangga. Ibu yang belakang, ibu yang belakang. Sekarang Bu. Mau yang mana nih? Mangga Bu, sok nu belakang dulu mangga. Gimana Bu? Assalamualaikum. Belakang teh nu mana? Ustadz, sesuai dengan temanya jihad fisabilillah bagi perempuan, yang saya tanyakan adalah saya sebagai istri dan memiliki suami yang stroke ya. Dalam kesehariannya itu suami saya tidak pernah sholat Jumat. Terus kalaupun misalkan sholat berjamaah dengan saya, kebetulan saya juga kan memiliki sudah ada mungkin 7 bulanan ya Pak ya Ustaz ya, kaki saya itu mengalami peregangan lutut, sehingga kalau saya melaksanakan sholat itu tidak bisa posisi berdiri ataupun posisi duduk di lantai, tapi saya duduknya jadi kalau berjamaah dengan suami saya itu di kursi. Apakah ini gimana ya sholat saya itu sah atau tidak? Dan untuk suami saya, apakah tidak sholat Jumat sudah bertahun-tahun apa tidak berdosa karena sakit stroke itu? Tapi untuk aktivitas bekerja dia bisa untuk ke kantor. Tapi kalau untuk ke masjid karena jaraknya jauh dan memang ada gangguan jantung, apakah itu ada keringanan atau bagaimana? Terima kasih. Mohon. Saya boleh nanya Bu, hari ke kantor sama ke masjid jauh mana?
Jauh ke kantor? Ke kantor, Oh, tapi mohon. kan ada namanya ada kendaraan. Oh, tapi kalau gitu. misalkan ke masjid memang itu sarananya itu nyebrang terus naik. Oh gitu, Posisinya iya, mohon. gitu. Jadi ada tangga. Mohon. Ada tangga dan itu yang suami saya tidak mampu. Mohon. Gitu. Begini Bu, yang pertama, boleh orang tidak Jumatan itu diantaranya karena sakit. Itu kan ada kalimat Jumatan itu wajib. Al-Jum'atu haqqun wajibun ala kulli muhtalimin. Jumat itu wajib bagi yang sudah dewasa, kecuali diantaranya adalah orang yang sakit. Maka orang yang sakit itu bisa diganti dengan duhur. Jadi bisa diganti dengan duhur. Tapi kalau melihat keadaan yang Ibu sampaikan tadi gitu, Jumat tidak bisa tapi ke kantor bisa. Nah itu ini yang harus ada usaha dulu lah mungkinnya. Oh saya di masjid ini nggak bisa, tapi bisa di masjid At-Taqwa contohnya. Oh bisa aja datang ke At-Taqwa. Jadi artinya Bu, yang tidak mampu sama sekali untuk Jumatan itu ya, baru itu diganti dengan duhur. Tapi kalau seandainya masih bisa untuk berikhtiar dan berusaha, ternyata bisa, bagusnya Jumatan saja. Gitu Bu intinya. Jadi Ibu bisa mengikhtiari lah. Oh di masjid eta mah naik tangga pasti nggak bisa ya. Mohon kajabi di kantor gitu. Apalagi kondisinya di kantor, boleh Bu, Bapak itu tidak, contoh di kantor Jumatannya. Kemudian di kantor itu kondisi masjidnya seperti itu, nggak masuk ke masjid nggak apa-apa. Di bawah pun silahkan. Gitu. Jadi di bawah juga sambil duduk silahkan. Gitu Bu, Panginten. Yang kedua, kalau ibu itu sholat tidak bisa sempurna, Rasul telah memberikan keringanan Bu, sholi qaiman fa in lam tastati fa qaidan. Sholatlah sambil berdiri, tapi kalau tidak mampu silakan sambil duduk. Jadi siapa yang mengatakan Bu tidak mampu itu diri kita sendiri, yang menilai itu diri kita sendiri. Ya termasuk Bapak yang tadi ya, sakit Bapak sendiri yang merasakan, Ibu sakit kaki Ibu sendiri yang merasakan, silakan Bu lakukan berdasarkan kemampuan. Bagi ayah Bu aribat binton tiasa sholat namanya sambil calik gitu, jadi bat binton nggak bisa tapi sholat sambil duduk. Apakah kita perlu menyalahkan? Ya urusan dia kan Bu, yang tahu itu hanya orang itu. Jadi tidak usah dijadikan bahan omon-omon bagi kita gitu Ibu Panginten. Ibu tetap sah sholatnya, dan untuk Bapak mangga sholat duhur kalau memang tidak sanggup untuk Jumatan, tapi kalau sanggup mah tetap harus Jumatan gitu Bu Panginten. Kene Ibu nu pangker mangga sok hiji dua kengke ibunya. Berdasarkan pemaparan tadi Ustaz, bahwa kita itu sodako atau kenceleng harus izin suami ya. Mohon. Nah bagaimana dengan di dalam hadis Bukhari Muslim, Leres. yaitu seseorang yang mengeluarkan sodako lantas disembunyikannya sampai-sampai tangan kirinya tidak mengetahui apa yang diperbuat tangan. Leres. Nah itu bagaimana hubungan dengan yang Ustaz tadi sebutkan? Ibu mohon hatur sami-sami. Kalau hadis itu Bu menerangkan tentang ikhlas dalam bersodakoh, tidak ada kaitannya dengan minta izin ke suami. Jadi kenapa ada kalimat Bu izin ke suami? Kalau ibu itu mau bersodakoh memakai harta suami, harus izin dulu ke suami. Sudah diizinkan oleh suami, mangga ibu sodako. Terus ibu mengeluarkan, baru itu ibu ikhlas mengeluarkannya. Hadis yang tadi maksudnya tangan kanan yang disodakokan oleh tangan kanan tidak boleh diketahui oleh tangan kiri. Maksud nama tong hoyong kapuji. Jadi ibu ketika sodakonya jangan begini. Jadi si tangan kiri teh asumputkeun we da bisa apaleun. Bukan itu maksudnya. Tapi maksudnya jangan sampai mengeluarkan sodako itu ingin dipuji oleh orang lain. Itu ibu yang dimaksud. Gitu ya. Karena selama ini banyak ibu-ibu kalau bersodako teh disumputkeun we bukan canana.
Itu bukan begitu, Bu. Itu bukan harfiahnya begitu. Itu penting punya. Tapi kalau ibu itu memakai harta ibu sendiri boleh, nggak izin ke suami. Kecuali kalau kata suami, kumaha ibu mangga ibu etama. Gitu Bu penginten. Hiji deui Bu hawatos. Yudi mangga Bu. Mangga ibu satu lagi. Mohon. Oh, ini. Mohon. Satu lagi nanu mana? Nanti. Oh, mohon. Mangga Bu Haji, kumaha Bu Haji? Tos langkung samenit. Naroskeun anu tadi Ustad perkawis istri anu taat ka suami upami dikantunkeun kada tekenging keluar walaupun sampai ke orang tua meninggal. Tapi itu mah kan zaman kapungkurnya ya Ustad. Ari aya nama kan tiasa nganggo HP gitu teh. Janten wartos teh melalui HP misalkan caroge nuju angkat ayeuna komodei dugikeun ka seorang ibu ngantunkeun. Janten kan tiasa izin melalui HP tiasa diizinan kan nya. Beres Ibu. Mohon gitu. Mohon gitu we. Beres mohon. Hadisna sahih itu teh Ustaz. Oh, sahih. Aya nu nerangkeun Ustaz Ansor saurna teh itu teu sahih. Oh gitu. Mohon Ustaz Ansor ya. Nu nerangkeun gitu Ustaz. Ibu, dari sana kita mengambil suatu ringkasan bahwa istri itu wajib taat ke suami lebih dulu daripada ke ibu bapaknya. Betul, tidak sahih, tapi terangkat dengan hadis yang lain bahwa istri itu taatnya kepada suami sebelum kepada ibu bapaknya. Jadi kan ada hadis yang lainnya ya. Untuk istri itu taatnya kepada siapa? Suami. Kepada Allah dan Rasulnya, kepada suami, kemudian kepada ibu bapaknya. Gitu kan Bu ya? Ayo sahih hadisnya tabunya. Kedua, kalau untuk suami taatnya kepada Allah dan Rasulnya, kemudian kepada ibu bapaknya. Istri mawayah nomor 3. Sana sisi katilu, istri nomor 3. Gitu Ibu painten. Jadi begitu Bu ya. Mohon mangga Ibu, yang penting kalau sudah ada izin dari suami, maka Ibu boleh untuk melaksanakannya. Terus aya WA ieu nama. Gitu Ibu painten. Mohon Ustaz. Sakit Ibu paintennya dadina pamflet sampai jam 10.30. Itu aja sampaikan. Mohon maaf ibu-ibu kalau ada kata-kata yang kurang berkenan, dan semoga ibu-ibu selamanya jadi istri yang solehah, ibu yang didambakan oleh anak-anaknya, dan menjadi seorang istri ahli surganya Allah Subhanahu wa taala. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz atas ilmu yang diberi, semoga bermanfaat bagi kita. Bermanfaat juga bagi Ustadz. Kita doakan ya Ustadz dan keluarga selalu sehat dan selalu mengamalkan ilmunya kepada kita di setiap majelis kajian. Ibu, ternyata ya jihad kita teh mudahnya sehari-hari dilakukan. Coba dikasih niatnya ya, karena Allah pahalanya luar biasa ya. Itu sudah dilakukan kita dalam keseharian. Dan semoga ilmu yang disampaikan oleh Ustadz dapat diterapkan di kehidupan kita sehari-hari lebih ridho lagi ya Bu. Amin. Terima kasih juga atas kehadirannya betah hingga akhir kajian. Saya sebutkan dulu sebelum ditutup, sahabat yang diberi hadiah oleh panitia Kanyaah Kadede ini Maya Bu, Ibu Ate Ranca Bentang. Yang saya sebutkan namanya mohon ke depan ya nanti. Entin Gang Madrasah, Neng Cenut Sayuran, Cunet, Neng Cunet Sayuran. Atau sayuran juga ya. Ambar RT 404,
Tukilah Citopeng, Ibu Emi Holis. Ya, hatur nuhun basan. Alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita cukup dengan kabaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz